Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nung Sri Sukmawati dari kelas TI 4201. Di sini saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester Statistika Industri tahun 2020. Jadi, di sini saya akan menjelaskan soal terakhir, yaitu soal nomor 4. Sebelum saya menjelaskan, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk diberikan sebuah metode mengajar. Dan pada akhir program selama 4 pekan diuji dengan sebuah ujian yang terstandarisasi. Hasil ujian untuk 20 siswa disajikan pada tabel 4 berikut. Nah, ini tabelnya. Ukuran sampel untuk setiap perlakuan adalah kecil, dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%. Uji Kruskal-Wallis ini termasuk ke dalam salah satu jenis uji non-parametrik. Nah, sebelum kita memecahkan kasusnya terlebih dahulu, kasus ini seperti biasa terdapat 5 step yang harus kita ketahui juga untuk memecahkan solusi ini. Nah, pertama itu kita harus menentukan H0 dan H1-nya. H0 di sini adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, di mana ketiga metode mengajar ini itu identik memiliki nilai median skor ujian yang sama. Sedangkan H1-nya itu menyatakan bahwa ketiga metode ini tidak memiliki nilai median skor ujian yang sama. Setelah kita mengetahui nilai H0 dan H1-nya atau pernyataan H0 dan H1-nya, kita bisa langsung menghitung statistik ujinya atau perhitungan statistik ujinya. Berbeda dengan uji-uji yang lainnya, pada uji Kruskal-Wallis ini kita harus mengurutkan si tabel ini itu menjadi urutan ranking. Maksudnya adalah nilai-nilai yang berada di tabel ini diurutkan dari ranking yang terkecil sampai yang terbesar, di mana nilai yang terkecil merupakan ranking pertama atau ranking 1, dan nilai yang terbesar akan menjadi ranking yang paling terakhir. Seperti di sini, saya bentuk tabelnya seperti ini untuk memudahkan proses pengurutan rankingnya. Nah, apa sih tujuan kita mengurutkan ranking? Tujuan untuk mengurutkan ranking itu agar kita mengetahui nilai dari R1, R2, dan R3 yang akan digunakan untuk menghitung nilai statistik uji H-nya. Nah, pada metode mengajar ini kan terdapat 20 siswa, berarti terdapat 20 ranking juga. Dan kebetulan di sini tidak ada nilai yang sama, sehingga ini akan lebih mudah dibandingkan dengan ada nilai yang berbau dengan koma. Nah, langsung saja, karena nilai yang terkecil itu adalah di sini itu adalah 61, dan nilai yang paling besar adalah 93. Jadi 61 itu berada di ranking 1 dan 93 berada di ranking 20. Begitu juga dengan yang lainnya. Ketika kita mengurutkannya, kita harus teliti dan hati-hati, karena ini sangat berpengaruh untuk menentukan hasil dari R1, R2, dan R3. Nah, setelah kita melihat tabel di samping ini, kita bisa mengetahui nilai R1, R2, dan R3. R1-nya adalah 90, R2-nya adalah 40, dan R3-nya adalah 80, dengan masing-masing N yang berbeda. N dari metode mengajar 1 ada 6, N dari metode mengajar 2 ada 8, dan N dari metode mengajar 3 ada 6 juga.
Setelah kita mengetahui dan sudah mencari data-data yang diperlukan untuk menghitung nilai statistik uji H, kita bisa langsung memasukkan angka-angka tersebut atau data-data tersebut ke dalam persamaan seperti di bawah ini, seperti di layar ini. Rumusnya yaitu 12 dibagi dengan N dikali N plus 1, yaitu 12 dibagi dengan 20 dikali 20 plus 1, dikalikan dengan sigma RI kuadrat dibagi dengan NI, di mana I dimulai dari 1. Nah, lalu dikurangi dengan 3 dikali N plus 1. Di sini sudah dimasukkan angka-angka yang dibutuhkan dan hasil dari H-nya ini adalah hasilnya adalah 11,762. Jadi nilai H yang diperoleh adalah 11,762. Setelah kita mengetahui nilai H dari kasus ini, kita bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Nah, di sini diketahui bahwa nilai taraf nyata alfanya itu sama dengan 0,05 atau 5%. Dengan daerah kritisnya yaitu V-nya sama dengan K-1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka diperoleh X kuadrat dengan taraf nyata 0,05 dan nilai V-nya 2 adalah 5,991. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa X kuadrat tabelnya adalah 5,991? Bisa kita lihat dari tabel di sini. Seperti yang diketahui di soal bahwa nilai alfanya itu 0,05 dan nilai V yang telah kita hitung dan yang kita peroleh adalah 2. Tinggal kita tarik garis dan kita cocokkan, yaitu nilai X kuadrat tabel ini adalah 5,991. Sehingga kesimpulan yang bisa diperoleh adalah dikarenakan 11,762 itu lebih besar dari 5,991 atau nilai H yang telah kita hitung itu lebih besar dari X kuadrat tabelnya, maka keputusannya adalah tolak H0, atau dengan kata lain di mana nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar ini tidak sama. Mungkin sekian penjelasan untuk nomor terakhir ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama saya mencoba untuk menjelaskan soal ujian akhir statistika industri tahun 2020 ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.